Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adelie. Saya mahasiswi semester 6 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang anotasi bibliografi guna memenuhi tugas mata kuliah Review Jurnal Internasional. Sebelum kita membuat anotasi bibliografi, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari jurnal internasional yang telah terindeks Scopus, ataupun jika dia jurnal nasional, maka dia harus terindeks Sinta. Oke. Di sini saya telah menyiapkan jurnal yang telah saya cek indeksnya. Di sini saya sudah terjemahkan ya. Jurnal yang pertama itu berjudul The Effect of Application of REACT Learning Strategies on Mathematics Learning Achievement. Empirical Analysis on Learning Styles of Junior High School Student. Di sini artinya pengaruh penerapan strategi pembelajaran REACT pada prestasi belajar matematika. Di sini ada 3 pengarangnya, yaitu Matin Enggar Putri, Mardiana, Dewi Retno Sari Saputro. Oke, untuk membuat anotasi bibliografi, yang pertama kali kita lakukan adalah menuliskan nama pengarang jurnal tersebut dengan cara menuliskan nama belakang. Misalkan di sini dia namanya Matin Enggar Putri, maka di sini ditulis Putri, M.E. Selanjutnya itu Mardiana, yang terakhir adalah Sari. Tahunnya itu adalah 2018. Selanjutnya adalah judul dari jurnalnya tersebut, yang diikuti oleh nama jurnal yang telah menerbitkan jurnal tersebut. Jika ada volume, maka ditulis juga volumenya. Di sini saya telah menemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran REACT terhadap prestasi belajar matematika siswa dalam hal gaya belajar siswa kelas 8 SMP negeri di Kabupaten Sragen. Jadi penelitian ini menggunakan 3 sekolah, yaitu SMP Negeri Sragen 2, SMP Negeri Gondang 2, dan SMP Negeri Sambirejo di Kabupaten Sragen pada tahun akademik
2016. Jumlah respondennya ada 190, dengan rincian 96 siswa sebagai kasus dengan pembelajaran REACT dan 94 sebagai kontrol dengan pembelajaran langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen. Variabel bebasnya dalam pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran, sedangkan terikatnya adalah prestasi belajar matematika. Selanjutnya, di sini, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, angket, dan juga tes. Materi yang digunakan itu materi relasi dan fungsi. Di sini ada hasil penelitiannya. Karena ini habis ditranslate jadi berantakan. Di sini kita bacain aja hasil penelitiannya itu membuktikan bahwa model pembelajaran dengan strategi REACT dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Lebih khusus, hasil menunjukkan bahwa siswa yang diperlakukan dengan strategi belajar REACT menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa yang diberi pembelajaran langsung dalam materi relasi dan fungsi. Selanjutnya itu, saya menilai dari penelitian ini bahwa penelitian ini memiliki kekuatan yaitu peneliti tidak hanya melakukan penelitian pada satu sekolah, melainkan 3 sekolah, sehingga hasil penelitiannya cukup akurat. Yang kedua, sementara itu, kelemahan dari penelitian ini adalah menggunakan studi kasus kontrol berdasarkan data cross-sectional, sehingga tidak dapat memprediksi pengaruh strategi REACT dan prestasi siswa dalam jangka panjang, serta penelitian ini hanya memperhatikan faktor-faktor di dalam kelas tanpa memperhatikan faktor di luar kelas, misalnya ekonomi, lingkungan dari siswa itu sendiri. Jurnal yang kedua berjudul The Enhancement of Primary School Mathematical Connection and Habits of Mind Abilities Using REACT Strategy, yang memiliki arti peningkatan koneksi matematika siswa sekolah dasar dan kebiasaan kemampuan berpikir menggunakan strategi REACT. Pada jurnal ini ada 4 penulisnya. Yang pertama, Muhammad Vendrick. Yang kedua, Mahmud Al-Pusari. Yang ketiga, Anayosi. Dan yang keempat, Astri Widianti. Oke, sekarang kita mulai untuk membuat anotasi bibliografinya. Oke, yang pertama, kita menuliskan nama pengarangnya. Yang kedua, tahun, yaitu pada 2018, dilanjutkan dengan judul dari jurnal tersebut. Yang ketiga adalah nama institusi yang mengeluarkan jurnal tersebut. Ini dari Riau University, Indonesia. Oke, di sini ada tujuan penelitian, yaitu untuk meningkatkan koneksi matematika siswa sekolah dasar dan kebiasaan berpikir dengan menggunakan strategi REACT yang dilakukan pada siswa kelas 5 sekolah dasar Peranap 03 tahun pelajaran 2017-2018. Oke, di sini ada subjek penelitiannya itu terdiri dari 2 kelas, yaitu 5A dan 5B. Jumlah respondennya itu berjumlah 47 siswa, kelas 5A terdiri dari 24 siswa, dan kelas 5B yang terdiri dari 23 siswa. Oke, peneliti berpendapat bahwa strategi pembelajaran itu diperlukan untuk memotivasi siswa untuk mengembangkan diri, salah satunya dengan menghubungkan pembelajaran kelas dengan dunia nyata. Alasan inilah peneliti memilih strategi REACT untuk menciptakan pembelajaran matematika yang bermakna.
Oke. Di sini menurut peneliti, strategi REACT adalah serangkaian kegiatan siswa dalam menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Melalui strategi REACT, siswa akan mengalami, menerapkan, berkolaborasi, dan mentransfer pengetahuan yang telah mereka dapatkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan mereka. Peneliti juga bertujuan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga konsep yang dipelajari lebih bermakna dan pembelajaran pun lebih menyenangkan. Oke. Selanjutnya penelitiannya itu menggunakan metode eksperimen, di mana terdapat 2 kelas subjek penelitian. Ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol di sini menggunakan pembelajaran konvensional, sedangkan kelas eksperimen itu menggunakan strategi REACT. Oke. Kedua kelas tersebut diberikan post-test dan pre-test yang sama. Dari penelitian tersebut, disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kemampuan antara kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional dan kelas yang menggunakan strategi REACT. Selanjutnya, koneksi matematika dan kemampuan berpikir siswa juga mengalami peningkatan. Pada kelas eksperimen, skor rata-rata tes awal itu 54,96 menjadi 79,13 pada tes akhir atau post-test. Sedangkan kelas kontrol mengalami peningkatan skor rata-rata tes awal dari 55,67 menjadi 64,33. Jurnal yang ketiga berjudul Effect of GeoGebra Edit REACT Strategy on Understanding of Geometry Concept. Oke, yang memiliki arti pengaruh GeoGebra berbantuan strategi REACT pada pemahaman konsep geometri. Pada jurnal ini ada 3 penulisnya, yaitu ada Silvanus Jelatu, ada Saryasa, dan Imade Ardana. Selanjutnya kita langsung ke anotasi bibliografi dari jurnal tersebut. Yang pertama, seperti biasa, kita menulis nama pengarangnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah tahun. Yang ketiga adalah judul. Dan yang selanjutnya adalah nama jurnal yang menerbitkan, dan yang terakhir diikuti oleh volume. Oke, di sini ditulis bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman konsep geometri siswa dengan menggunakan strategi REACT dan dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Selain itu, peneliti juga ingin melihat pemahaman siswa tentang konsep geometri. Adakah hubungan antara pembelajaran menggunakan strategi REACT dibantu aplikasi GeoGebra dengan kemampuan spasial? Penelitian ini dilakukan di SMP swasta di Borong, Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan siswa kelas 8 sebanyak 60 siswa. Oke, selanjutnya di sini peneliti mengungkapkan bahwa dengan menggunakan strategi REACT, maka siswa diharapkan mampu menghubungkan, mengalami, menerapkan, bekerja sama, dan mentransfer. Menurutnya, selain strategi dan media pembelajaran yang tepat, ada aspek lain yang mempengaruhi pembelajaran matematika khususnya geometri, yaitu kemampuan spasial. Kemampuan spasial itu apa sih? Di sini dijelaskan bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan seseorang untuk
mendeskripsikan suatu objek atau pola yang diterima otak. Orang yang memiliki keterampilan spesial akan dengan mudah mengenali warna, ruang, dan membuat gambar dalam imajinasi maupun kenyataan dalam bentuk di 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi, orang yang mempunyai keterampilan spasial itu lebih mudah memahami materi 3 dimensi. Seperti itu. Oke, di sini peneliti menggunakan model penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen, menggunakan kelas kontrol tanpa pretest. Jadi sebelum penelitian itu dimulai, para siswa itu diberikan tes untuk dikelompokkan menjadi kelompok spasial tinggi dan kelompok spasial rendah. Tes tersebut terdiri dari 5 pertanyaan tentang konsep geometri. Seperti itu, oke. Di sini ada kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti. Kesimpulan tersebut adalah tidak ada hubungan atau pengaruh antara pembelajaran menggunakan strategi RIEC berbantuan GeoGebra dengan kemampuan spasial siswa dalam pemahaman konsep geometri. Peneliti menemukan bahwa pemahaman konsep geometri siswa dengan pembelajaran menggunakan strategi RIEC berbantuan GeoGebra lebih tinggi dibandingkan siswa dengan pembelajaran konvensional, baik untuk siswa yang memiliki kemampuan spasial tinggi maupun yang rendah. Di sini GeoGebra itu mampu mengoptimalkan pemahaman konsep matematika karena mampu menyajikan objek geometris lebih akurat, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Sehingga peneliti menyarankan kepada guru matematika untuk mempertimbangkan penggunaan strategi RIEC berbantuan GeoGebra dalam pembelajaran matematika, terutama materi pembelajaran yang berhubungan dengan geometri. Untuk jurnal yang keempat, itu berjudul The RIEC Strategy and Discovery Learning to Improve Mathematical Problem Solving Ability, yang artinya strategi RIEC dan pembelajaran penemuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Di sini ada 6 penulis dari jurnal tersebut. Ada Widada, ada Herawati, Mundana, Agustina, Putri, dan Anggoro. Jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan strategi RIEC dan pembelajaran konvensional. Subjeknya itu terdiri dari 48 siswa di SMA Negeri 2 Bengkulu yang diambil secara acak dan dibentuk 3 kelompok. Kelompok tersebut yang pertama itu menggunakan teori belajar atau strategi RIEC. Yang kedua itu menggunakan pembelajaran melalui penemuan. Yang ketiga itu melalui pembelajaran konvensional. Di sini peneliti itu membandingkan antara 3 pembelajaran tersebut. Peneliti menggunakan penelitian dengan kuasi eksperimen. Di sini ada hasil penelitiannya. Menurut peneliti, metode pembelajaran dengan penemuan merupakan komponen praktik pendidikan yang menawarkan cara belajar aktif, mengedepankan proses, serta mandiri. Begitu pula dengan strategi RIEC.
Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah yang diajarkan kepada siswa dengan strategi REACT dan metode penemuan terbimbing lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.